Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa indi qalbi bi akin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, melanjutkan kajian fikih ibadah kita di dalam pembahasan furudu tayammum, yaitu adalah fardu-farduna tayammum yang disebutkan dan dijelaskan di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya guru kita Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fi atammis sihhati wal afiyah ma'a kamalil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai dalam pasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya tayammum. Furudut tayammumi khamsatun. Pasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya tayammum itu ada 5. Yang pertama adalah naqlut turab. Naqlut turab maknanya yaitu adalah memindahkan tanah. Maksudnya adalah memindahkan tanah yang berada di tempat tanah tersebut ke tempat atau ke anggota tayamum kita. Harus dipindahkan. Itu termasuk salah satu daripada fardunya tayamum, fardu tayamum. Tentu yang dimaksud fardu di sini itu juga rukun. Ya, fardu atau rukun itu maksudnya sama. Hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang sedang melakukan ibadah. Seperti tayamum ini. Wa sawa'un akana mawdi'ut turabi al-ardha aw ghairaha. Baik tempat adanya tanah yang digunakan untuk tayamum itu berada di atas tanah atau di selainnya. Seperti misalkan di atas meja ataupun dinempel di tembok dan lain sebagainya. Walau kana dzalika turab ala badanil musalli, meskipun tanah itu nempel di badannya orang yang lagi sholat, sama nggak apa-apa, harus dipindahkan, diambil. Hatta law kana ala yadayhi fahawwalahu ila wajhihi shahah. Bahkan kalau seandainya di tangan kita ini sudah terpenuhi tanah, maka boleh bagi kita ini langsung dari tangan kita langsung kita usapkan kepada wajah. Ini sudah dihitung memindahkan tanah dan termasuk rukun yang pertama atau fardu yang pertama daripada fardu-fardunya tayammum. Wala budda min qasdi naqlihi falau safathu rihu ila a'dha'ihi wa nawa tayammuma lam yasih. Dan tentunya seperti yang disebutkan di sini itu harus ada qasd, tujuan, maksud, harus bermaksud dia ketika memindahkan tanah. Jadi harus ada maksud. Kalau misalkan ada ada angin yang kencang, kemudian angin yang kencang itu membawa debu-debu, membawa tanah-tanah, langsung nempel ke anggota tayamum kita, yaitu wajah ataupun tangan. Kemudian orang itu niat tayamum, maka yang seperti ini lam yasih, hukumnya nggak sah tayamumnya. Nggak sah karena dia nggak bermaksud. Itu rih, itu angin yang menempelkan atau yang memindahkan tanah atau debu kepada anggota badan panjenengan, seperti itu. Yang kedua, al-tsani an-niyatu, yaitu adalah niat. Yang kedua daripada fardunya tayamum itu adalah niat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan seorang itu tergantung pada niatnya. Karena tayamum ini termasuk ibadah dan semua ibadah itu membutuhkan niat. Idzan fala budda min niyati fi tayammum. Oleh karena itu wajib dan harus seorang itu untuk niat tayamum. Karena tayamum itu merupakan badalun anil wudu awil ghusl, pengganti daripada wudu ataupun mandi. Dan pengganti ini alias tayamum ini itu la yarfa'u al-hadath. Tayamum ini sejatinya itu tidak bisa mengangkat hadas. Jadi kalau orang nggak menemukan air, sedangkan dia punya hadas kecil, kemudian dia cuma tayamum, sebenarnya hadasnya itu masih ada. Ya, sebenarnya hadasnya itu masih ada.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW ketika kejadian Amr bin As, yaitu ketika Amr bin As ini ketika itu dia junub hadas besar, kemudian dia takut ketika ingin menggunakan air karena saking dinginnya daerah yang dia tinggali Amr bin As ketika itu, sehingga dia bertayamum dan wasalla bi ashabihi, dan dia jadi imam dengan para sahabatnya. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, as-shalaita wa anta junub? Kamu sholat jadi imam apalagi wa anta junub, sedangkan kamu punya hadas besar, kamu junub. Menunjukkan bahwasanya meskipun dia sudah tayamum karena takut dingin, takut sakit karena kedinginan, kemudian dia tayamum dan menjadi imam ataupun dia sholat, maka hadasnya itu masih ada, junubnya itu masih ada. Lah terus gimana kok orang itu masih diperbolehkan untuk tayamum? Maka tayamum itu mubihun li fi'li maftuqira ilaih, la rafi'un lil hadas. Tayamum itu merupakan apa? Mubihun li fi'li, memperbolehkan mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan dengan tayamum itu, bukan mengangkat hadas. Jadi misalkan sholat itu butuh apa? Butuh suci, maka membutuhkan hal-hal yang biasa digunakan untuk bersuci seperti wudhu, atau orang yang mungkin hadas besar mandi besar. Tapi nggak bisa karena ada beberapa faktor atau beberapa sebab yang sudah kita kaji. Ya, misalkan sakit, maka dia nggak bisa menggunakan air dan maka mengharuskan bagi dia untuk tayamum. Jadi dia cuma apa? Memperbolehkan saja, bukan untuk mengangkat hadas. Baik. Wa min huna nafham anna niyat tayammum tufariqu niyatul wudu wal ghusl al wajib wa raf'ul hadath fihima. Dari sini kita tahu bahwasanya niatnya tayamum itu berbeda dengan niatnya wudu, berbeda dengan niatnya mandi besar, dan berbeda dengan niat mengangkat hadas. Fa fi tayammum la budda an takuna niyatu niyatus tibahatin muftakirin ila tayammum. Karena di dalam tayamum itu seseorang itu harus niatnya yaitu adalah niat untuk diperbolehkan hal-hal yang membutuhkan tayamum. Karena ada uzur ketika dia menggunakan wudhu atau menggunakan air, baik wudhu atau mandi. Jadi niat istibahah muftakirin ila tayamum, niat untuk diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan tayamum, melakukan ibadah yang membutuhkan tayamum alias membutuhkan bersesuci. Ya, bersesuci. Kasolati. Nah, yang membutuhkan tayamum ini seperti apa? Seperti sholat, seperti memegang Quran, walahwihya, dan yang semacamnya. Li'anna arafna mimma taqaddam anna tayammum mubih la rafi'. Karena kita tahu bahwasanya tayamum ini dia memperbolehkan saja untuk membaca Quran, untuk sholat, tapi bukan mengangkat hadas. Fa'alaihi falau nawa bitayammum raf'al hadath aw tayammum al-mafruḍah lam tasih niyatuh. Oleh karena itu kalau ada orang niat tayamum, tapi niatnya apa? Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, maka nggak sah. Atau dia niat tayamum, saya niat tayamum, tayamumnya tayamum yang fardu, yang wajib, maka nggak sah juga. Ya, karena kita tahu bahwasanya tayamum itu nggak bisa mengangkat hadas dan nggak bisa untuk melakukan hal yang wajib, ya kan? Tapi tayamum hanya bisa memperbolehkan ibadah-ibadah yang membutuhkan tayamum, ya, yang membutuhkan tayamum pengganti daripada wudu ataupun mandi. Wa yubahu bitilkan niyah manawah. Maka ketika dia niat seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu niat untuk diperbolehkan hal atau ibadah yang membutuhkan tayamum, dia niat seperti itu, maka bolehlah dia melakukan hal tersebut atau ibadah tersebut. Wa min huna yadhhar anna niyyah fi tayammum ala thalathi maratib nastati'u an naqsimuha ila ulya wa wusta wa dunya. Maka dari sini kita tahu pembagian niat ini bahwasanya niat itu terbagi menjadi 3. Niat itu di dalam tayamum terbagi menjadi 3 kedudukan. Apa itu 3 kedudukan? Yaitu adalah kedudukan yang paling tinggi, pertengahan, dan yang paling bawah.
Maka seandainya apabila ada seseorang niat tingkatan tayamum yang paling tinggi, maka boleh bagi dia untuk melakukan tingkatan yang tengah atau tingkatan yang paling bawah. Boleh. Tapi kalau dia niat dengan niatan kedudukan yang ke tengah, maka dia hanya boleh melakukan ibadah yang niatnya tingkatan ke bawah, enggak niatan tingkatan amalan yang ke atas. Wa inawad dunya jazalahu fi'luha duna sabiqiha. Kalau dia hanya niat dengan tingkatan niat yang paling rendah, yang paling bawah, maka dia nggak boleh melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan niat pertengahan atau niat tingkatan yang paling tinggi seperti itu. Fal martabatul ula. Sekarang kita tahu tingkatan yang pertama. Martabat yang pertama di dalam niat tayamum itu apa? Yaitu an yanwiya istibahata fardhis shalah, yaitu niat agar diperbolehkan fardhus shalah, salat fardu, melakukan salat fardu. Pamithlu istibahata fardhi tawaf, dan yang sama dengan fardu salat yaitu ya fardu tawaf, sama-sama fardu. Fa yatakhayyar fi suratin baina an yusalli fardhu sholati asalatan aw mandzuran. Maka seperti itu dia boleh niat fardu shalah, istibahata fardhi shalah, agar diperbolehkan melakukan fardu shalah, baik fardu shalah yang asli ataupun fardu shalah yang dinadari. Walahu an yatufa tawafa fardhu shalah aw mandhura, ataupun juga orang yang fardu niatnya itu tadi istibahata fardhi tawaf, boleh bagi dia untuk niat istibahata diperbolehkan fardu tawaf yang mandur yang dinadari atau tawaf yang asli fardu wajib. Biniyati istibahati fardhi shalah, dengan niat istibahati fardhi shalah. Jadi boleh lafadznya itu adalah istibahati fardhi shalah, tapi dia melakukannya tawaf, itu boleh. Au yusalli fardhan aw mandzuran biniyati istibahati fardhi tawaf, atau dia mau sholat fardu, ya baik fardu yang asli atau fardu yang dinadari, tapi niatnya istibahata fardhi tawaf, agar diperbolehkan fardu tawaf. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena satu tingkatan, yaitu tingkatan yang paling tinggi, yaitu yang yang fardu-fardu. Walaysa lahul jam'u baina fardain min jinsin wahid ka sholatai fardin wala min jinsaini mukhtalifain. Nggak boleh seorang itu menggabungkan dua fardu, ya dua fardu dengan satu jenis, seperti menggabungkan dua sholat fardu, sholat 5 waktu, salat duanya digabung dengan satu tayamum, itu nggak boleh. Ya nggak boleh, karena sudah kita bahas di dalam syarat-syarat tayamum kemarin. Wala min jinsain, atau dari dua jenis, dua fardu dari dua jenis, seperti apa? Seperti sholat sama tawaf, atau sholat fardu dan tawaf fardu dengan satu tayamum, itu nggak boleh. Walahu an yastabiha biniyati istibahatil fardi fi suwaril madhkura ma ba'dahu minal maratib min sunanin wa furudi kifayah wa masih musaf wa nawi dzalika wa in ta'addad. Maka setelah kalau dia niatnya adalah istibahah agar diperbolehkan fardu shalah dan yang semisalnya seperti fardu tawaf, maka boleh bagi dia untuk melakukan apa-apa yang tingkatannya itu tingkatan bawahnya daripada tingkatan niat yang ke tengah-tengah atau tingkatan niat yang bawah, seperti membaca Al-Quran, seperti sholat-sholat sunnah atau tawaf sunnah, atau bahkan fardu-fardu kifayah. Al-martabatu tsaniyah. Sekarang kedudukan yang kedua. Apa itu kedudukan yang kedua? Yaitu adalah niatus tibahati naflis sholat. Niat untuk diperbolehkan melakukan sholat sunnah. Atau niat untuk diperbolehkan melakukan tawaf sunnah, atau niat untuk diperbolehkan istibahati sholat, diperbolehkan sholat tanpa menyebutkan lafadz fardhu sholat, hanya niatus istibahati sholat tanpa menyebutkan fardu, atau niatus istibahati tawaf, atau niatus istibahati sholatil janazah. Maka hukum yang seperti ini yastabih ma'ada fardhu sholat wa fardhu tawaf, diperbolehkan bagi dia melakukan semua ibadah kecuali fardu tawaf dan fardu sholat. Seperti itu. Falahu an yusalli bihi ma syaa minan nawafil, dan dia boleh melakukan sholat apapun dari sholat-sholat sunnah, dan berapapun jumlahnya boleh. Ya, wa an yatufa ma syaa min tawafin nawafil, tawaf sunnah juga boleh. Membaca Al-Qur'an juga boleh. Wa sholatul janazah fi martabatin nafli huna, dan sholat jenazah itu termasuk di kedudukan yang tengah ini, yang kedua ini, seperti kedudukan sholat-sholat sunnah, meskipun dia adalah fardu kifayah. Al-martabatu tsalitsah,
tingkatan yang ketiga yaitu adalah niatus tibahati ma'ada dzalik, yaitu niat agar diperbolehkan melakukan selain yang telah disebutkan tadi di pertama, yaitu selain fardu sholat, selain fardu tawaf, selain istibahati sholat, selain istibahati at-tawaf, dan lain sebagainya. Dan niat istibahati masil mushaf wa hamli, seperti niat agar diperbolehkan untuk membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran, atau untuk diperbolehkan dua sujud tilawah, sujud syukur, atau tinggal di masjid, atau membaca Al-Quran, atau agar tamkinil halal faqat, ya. Fala yustabahu bihadhi niyyah al-martabatul ula wala tsaniyah. Maka yang seperti ini itu enggak diperbolehkan. Yang niat di tingkatan yang ketiga yang terakhir ini nggak boleh naik atau melakukan hal yang hanya diperbolehkan tingkatan 2 dan tingkatan yang ke satu, nggak boleh, karena dia adalah tingkatan niat yang paling rendah. Wala budda min qarnin niyah, maka wajib dan harus menggabungkan niatnya. Al mutaqaddimah bin naqli liturab min maudhi'i, membarengkan ketika memindahkan tanah dari tempat tanahnya. Ma'as tidamatiha ila masyi syai'in minal wajhi, sampai niatnya itu ada terus dalam hatinya sampai dia menyentuh wajahnya. Harus seperti itu. Ma'a wujub iqtiraniha bi awal ibadati kama marra fi syurutin niyyah. Falau azabat niyatu ba'da naqli wa qabla masyi syai'in minal wajhi, lakinnahu istaghfaruha inda masyi awal juz'in minal wajhi, kafat indal Imam Romli walam takfi indal Imam Ibnu Hajar wa alaihi i'adatuha wa i'adatun naqli. Ada satu permasalahan, yaitu misal ada orang mau tayamum, maka hendaknya dia mulai niat itu ketika ngambil tanah dari tanah, dan niat itu terus ada, terus dia bayangkan dan terus dia hadirkan di dalam hatinya sampai membasuh, sampai mengusap wajah. Ada permasalahan. Kalau seandainya ada seorang ngambil tanah, dia ingat pertengahan dia memindahkan itu sebelum menyentuh wajah, lupa, sudah nggak menghadirkan niat, hilang niat itu. Mau sampai ke wajah, tangannya seperti ini, mau mengusap wajah, ingat, ya saya niat mau tayamum, langsung diusap. Seperti ini cukup menurut Imam Romli, dikarenakan ketika tanah yang menyentuh ketika tanah menyentuh wajah itu masih ada niat, meskipun ketika antara mengambil tanah atau memindah tanah dan menaruh tanah di wajah ini ada kehilangan niat, itu tidak masalah menurut Imam Romli. Namun menurut Imam Hajar itu tidak cukup dan wajib mengulangi naqlut turab, yaitu pemindahan tanah, dan harus ada niat mulai dari pemindahan tanah ke anggota tayamum, yaitu wajah harus ada. Itu menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Walau ahdatsa badaniyati wa naqlit turabi wa qabla al-mashi yakfi tajdidun niyati faqat. Dan permasalahan baru, seandainya ada orang hadas setelah niat, dia sudah niat, kemudian dia hadas, dan setelah memindahkan tanah ke wajah, setelah memindahkan tanah ke wajah, sebelum memindahkan tanah kepada wajah. Saya ulangi, kalau seandainya ada orang yang berhadas setelah niat, namun sebelum mengusap tanah kepada wajah dan sudah memindah tanah. Jadi misalkan gambarannya adalah ada orang ngambil tanah kemudian dia niat. Nah, pertengahan dia hadas, maka yang seperti ini hukumnya gimana? Yakfi tajdidun niyati faqat. Cukup bagi dia untuk memperbarui niat saja. Langsung dia memperbarui niat, misalkan dia kentut, cukup memperbarui niat, langsung melanjutkannya hingga mengusap wajah, karena itu anggota daripada tayamum. Seperti itu. As-salisu, yang ketiga daripada rukun-rukun tayamum, yaitu adalah mashul wajhi, yaitu adalah mengusap wajah, dan bagian wajah itu seperti bagian wajah yang diusap, yaitu adalah seperti wajah yang dibasuh ketika wudhu, sama bagi di ujung wajah, yaitu sampai tempat tumbuhnya rambut sampai bawah, ya sampai bawah ini dagu. Dari
kuping sampai ujung kuping. Seperti itu. Maka wajib juga bagi seseorang itu mengusap wajah semuanya itu, dan termasuk kalau ada jenggot yang agak panjang ke bawah itu juga diusap. Ya. Illa annahu la yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri wa in khaffa. Hanya saja nggak diwajibkan ketika orang itu mengusap wajah itu sampai menyela-nyelai jenggot, ya sampai kena apa namanya tempat tumbuhnya jenggot. Ini nggak perlu, cukup bagian dohir daripada jenggot. Bal wala yundabu li masyaqqati dzalik. Bahkan nggak sunnah, seperti itu nggak sunnah. Jadi nggak perlu, seperti itu nggak perlu. Karena apa? Karena kesulitan, orang seperti itu kesulitan. Wa mimma yajibu tanbihu alaihi mashu muqil ain wal hadiyah. Termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahkan wajib diperhatikan, yaitu adalah ketika orang tayamum mengusap wajah, yaitu adalah bagian apa? Ini, sela-sela antara mata dan hidung. Mata dan hidung ini, yaitu bagian ini namanya muq walihad. Jadi antara ini perlu diperhatikan. Ya, bagian ini, ya bagian ini dan ini. Ini harus diperhatikan, bagian yang dekat hidung dan lurusnya telinga ini harus diperhatikan. Wa marinul anfi wa huwal muqbilu min anfihi fawqa syafatil ulya. Dan bagian hidung ini, ya ini juga perlu diperhatikan. Ya, daripada ketika tayamum, ya ketika musab wajah. Wa humrati syafatih badal intibak, yaitu merah-merah daripada mulut setelah dimingkemkan. Normal, tapi nggak usah dipaksa, normal. Nah, kan ini ada bagian yang merah daripada wajah yang seperti ini juga diusap dengan turab, dengan tanah. Di anna ba'dhum, karena sebagian orang ketika mereka tayamum taqaddara min usuli turab, mereka merasa jijik ketika untuk menyampaikan tanah itu ke anggota-anggota yang sudah tadi Al-Faqih disebutkan. Nah, ini bahaya ya. Bahkan murid juga harus perhatikan juga. Karena ada bagian merah itu harus disampaikan juga. Fa adkhala syafatihi ila dakhili famihi wa tayammam. Ya. Bahkan sebagian orang adkhala syafatihi ila dakhili fam. Sebagian orang sampai seperti ini. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh, enggak sah. Fala yasihu aina idin inda tayammum, enggak sah. Ya harus normal, enggak perlu dimasukkan. Cukup biasa. Dan yang merah-merah ini memang wajib diusap juga. Nah, tadi enggak boleh merasa jijik ketika orang tayamum. Ya, apa dalilnya? Firman Allah SWT, wa famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, diusap semua karena ini termasuk bagian daripada wajah. Yang keempat daripada rukun tayamum yaitu adalah mashul yadain ilal mirfaqain, ay ma'al mirfaqain. Yaitu mengusap kedua tangan ya bersamaan dengan kedua sikutnya. Dua sikut juga wajib diusap. Wali annahu badalun anil wudu, karena itu juga gantinya wudu ya. Jadi sama diusap. Tapi enggak dibasuh air karena enggak ada air atau dia enggak bisa menggunakan air, kata tayamum seperti itu. Qad bayyana Allah ghuslal wajhi fihi wa ghusl yadain wa haddada ma fatabqa al-mudal kadzalik. Kalau batasannya gimana? Sama seperti batasan ketika wudu. Kalau wudu jadi sikut diusap, dibasuh, maka ketika tayamum ya sikut diusap. Waliwurudihi fi katsir min al-ahadits muta'addid al-turuq wa hadha huwa al-jadi' fil madhhab wal qadim masuk ila al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah apa? Karena banyak hadis yang menjelaskan memang seperti itu. Ya, seperti itu, yaitu tayamum sampai sikut. Tapi ada memang pendapat, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang terdahulu, yaitu tayamum cuma sampai ini, pergelangan tangan. Dan ini dipilih oleh Imam Nawawi. Tapi ini bukan yang mu'tamad, bukan yang dianggap, yang diambil oleh para ulama dan disuruh praktekkan, enggak. Yang amal yaitu adalah sampai sikut. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Wa kaifiyatuhu, dan caranya bagaimana? Caranya simpelnya itu seperti ini, yaitu adalah cara yang sunnah dan cara yang agar agar seseorang itu bisa menyeluruh ketika tayamum, yaitu ketika dia ambil tanah, kemudian dia awali mungkin ayyadha'a asabi'il yusra siwal ibham ala dhuhuri asabil yumna, seperti ini. Jadi bagian kiri, ini kiri ya, ini ditaruh seperti ini, ditaruh di atas jari tangan, terus diusapkan, terus ya seperti ini misalkan ya, ini saya buka seperti ini, diratakan ya, ini terus. Jadi sudah ada turab, sudah ada tanah, terus
Kemudian ketika sampai sini, ketika sampai sikut, barulah dibalik, ganti pakai telapak tangan yang kiri untuk bagian dalam daripada tangan. Nah, ganti kan? Kita ganti seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita perhatikan bahwasanya jempol memang nggak menyentuh apa-apa. Lah, fungsinya jempol ini buat apa? Buat mengusap ini. Mengusap jempol juga. Seperti ini. Serat. Paham ya? Itu kalau kita mau mengusap kanan dahulu. Dan memang sunnahnya kan yang kanan. Gantian yang kiri. Sama. Kan masih ada debu di sini nempel. Kita usap. Seperti ini. Terus. Ya, sampai sikut. Nah, mau diputer langsung masuk ke bagian telapak tangan. Dan bagian dalam daripada tangan. Seperti ini. Seret. Dan terakhir ini. Langsung lurus. Jempol. Dari tadi memang nggak saya tempelkan. Dan memang cara sunnahnya seperti itu. Ketika masuk jempol baru diusap seperti ini. Seret. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup jelas. Agar apa? Agar agar sampai ke bagian semua daripada tangan. Ya. Terakhir gimana? Bikin. Ya, diusap-usapkan ini antara kedua telapak tangan. Sunnah, ini sunnah seperti ini. Karena kan tadi kan nggak diusap ya. Bahkan ini yang buat ngusap. Tapi kan ketika di awal memang kita sudah nempel tanah, jadi sudah cukup. Cuma yang seperti ini sunnah. Ya. Kalau ada cincin seperti ini, ada cincin, maka kalau kalau tanah ini nggak bisa sampai ke dalam dalam cincin, harus dicabut. Nah, dicabut dulu, baru tayamum. Ini juga. Ya. Tapi kalau memang bisa, misalkan agak longgar, ya, misalkan cukup, ya itu cukup. Jadi nggak usah cuma digerak-gerakan saja agar tanah itu nyampe ke dalam itu. Yang terpenting kalau nggak bisa nyampe tanah itu kepada anggota tayamum atau tangan, wajib dibuka. Kalau sudah nyampe, cukup digerak-gerakan saja, maka cukup digerak-gerakan saja. Seperti itu. Yang kelima daripada rukun terakhir, rukun-rukun tayamum, yaitu adalah at-tertibu bainal mashatain, yaitu tertib di antara dua usapan. Karena kita tayamum cuma punya dua usapan. Yang pertama usapan wajah, yang kedua selanjutnya yaitu usapan Usapan tangan. Harus urut, harus tertib, nggak boleh didahulukan, nggak boleh tangan dulu kemudian wajah. Ya. Bahkan meskipun orang yang junub sama. Jadi ini nggak tergambar hanya orang yang hadas kecil, hadas besar pun juga demikian. Jangan mentang-mentang hadas besar akhirnya dia nggak tayamum, malah dia mandi tanah, diusapkan seluruh badan. Enggak, ya, enggak. Cukup daripada anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Baik, kemudian wala budda awwala min masul wajhi thumma masul yadain biha nasut ayat wa alaihi sunnah haitsu musyaribatu mutaddidan thumma al badan. Falau akasa sahha mashal wajh faqat. Tapi kalau dibalik, misalkan dia tangan dulu. Seperti itu tadi yang sudah saya contohkan, kemudian dia mengusap wajah, maka tangannya ini nggak sah, nggak dihitung, yang sah cuma wajah. Jadi gimana solusinya? Ya lanjutkan lagi, ulangi lagi tangan. Jadi setelah wajah langsung lanjut lagi. Jadi dua kali karena dia kebalik. Awalnya dalam mengusap anggota tayamum kebalik seperti itu. Paham ya? Jadi harus wajah dahulu kemudian tangan. Kalau terbalik, ya wajahnya dulu, tangannya dulu, maka setelah tangan adalah wajah dan wajahnya ini yang sah. Tangan tadi yang awal nggak sah, maka ulangi lagi. Kemudian kita bahas sunnah-sunnah tayamum. Di sini disebutkan, ya karena pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim Sumer Al-Hadrami nggak menyebutkan, maka di sini Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu beliau menjelaskan, yaitu adalah diantaranya menghadap kiblat, sunnahnya menghadap kiblat, terus mengucapkan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca bismillah. Walau li junubin, meskipun orang yang junub, ya. Wa surah ala kulliha kama fil majmu', dan cukup bismillah, seperti itu, cukup bismillah. Warraji anhu ya'ti biakmaliha qasidan adzikr aw ma'itla, atau muktamad pendapat yang kuat yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim dengan bermaksud ini baca zikir, ya, atau mutlak, nggak usah niat baca bismillah itu niat membaca Al-Quran, nggak boleh, karena orang junub nggak boleh membaca Al-Quran. Kemudian membaca al-ityan bilhamdillah mutaqaddim fil wudu, baca doa yang biasa di wudu, ya, alhamdulillah, yaitu baca alhamdulillah. Lakinnahu yaqulu huna alhamdulillah alladzi ja'ala turaba
tahuran, ya. Yaitu di sini bacanya ya alhamdulillahilladzi ja'ala turaba tahuran. Tapi kalau di wudu kan alhamdulilladzi ja'alal al-ma'a tahuran. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tanah itu sebagai alat bersuci. Tapi kalau di sini kalau di tayamum tanah, tapi kalau di wudu yang sudah kita bahas itu alhamdulilladzi ja'alal ma' tahuran. Yes, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersesuci. Di antara sunnahnya lagi al-istiaq, bersiwak. Dan tempatnya kapan? Tempatnya adalah qabla nakli wa tasmiyah. Ya, sebelum memindah tanah dan sebelum mengucapkan basmalah. Ambil siwak dulu, terus bismillahirrahmanirrahim, ngambil tanah dari tempat tanah. Wa qila baina tasmiyah wa naql. Ada yang mengatakan di antara mengucapkan basmalah dan di antara memindah tanah. Bismillah dulu, terus mengucapkan, terus bersiwak. Perbedaan ulama biasa. Takhfiful ghubar minal kaffain qabla masih in katsura dzalik. Kalau banyak ngambil tanah ternyata banyak. Nah, itu sunnahnya apa? Diringankan, dikurangi. Dengan cara gimana? Dengan cara ditiup biar apa namanya? Biar berkurang. Au nafduhu hatta la yabqa minhu illa qadrul hajah. Atau digempakkan seperti ini ya hingga tidak tersisa kecuali sesuai kebutuhan saja, kebutuhan tayamum. Wali annal katsir minhu yashfuhu al-udhu. Karena kalau kebanyakan itu dapat menutupi anggota, mari kelontengan dengan tanah. Dan sunnah lagi yaitu adalah memulai wajhi min a'la, memulai ngusap wajah dari atas. Ya. Wal yadain min ru'usil asabi'. Ya. Dan kedua tangan dari ujung-ujung daripada jari jemari. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi caranya. Tafriqul asabi' fin nafqatain wa takhliluhuma in farraqa fi tsaniyah. Tafriqul asabi', membuka seperti ini jari jemari ketika memindah tanah dan menyela-nyelai ketika infarraqo fi tsaniyah. Ketika apa? Ketika agak menyela-nyelai, enggak terlalu terbuka ketika infarraqo fi tsaniyah, ketika dia mefarraqo, menyebarkan di basuhan yang kedua. Wa illam yufarriq fi tsaniyah wajibat taqlil. Kalau enggak melebarkan di apa namanya? Di ambilan tanah yang kedua, maka wajib takhlil, wajib lebih apa namanya? Lebih rapat, ya. Wa minha naz'ul khatam fil ula liyakun al-masal wajib bi jam'il kaffain. Dan termasuk sunnah itu mencabut apa? Cincin ketika mengusap wajah. Agar apa? Agar tangannya ini biar menyeluruh kepada semua wajah. Termasuk sunnah juga al-muwalah baina masil wajhi wal yadain. Terus menerus langsung berkesinambungan antara mengusap wajah dan kedua tangan, dan di antara tayamum dan di antara salat. Ya, seperti itu. Inka nasaliman, kalau dia dalam keadaan selamat sehat. Khurujan min khilaf min aujabah, karena seperti ini keluar daripada pendapat orang yang mewajibkan muwalah langsung. Ya, langsung habis tayamum, habis mengusap wajah langsung tangan, terus apa namanya? Terus salat langsung seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, ini apa namanya? Ada yang mewajibkan seperti itu, padahal itu sunnah. Menurut pendapat yang kuat sunnah. Jadi nggak harus selama kita sudah masuk waktu, nunggu waktu jamaah, ya santai, nggak harus mualah, nggak harus langsung sholat. Wa amma ghairus salim, adapun orang yang nggak salim, nggak selamat atau yang sakit, seperti orang yang shahibud darurah, orang yang punya darurat, seperti mungkin dia punya salisul bol, beser, ya. Maka wajib bagi dia memang mualah, langsung habis tayamum langsung sholat, ya. Yang kedua, yang selanjutnya daripada sunnah tayamum, yaitu hendaknya orang yang tayamum itu tidak mengangkat tangannya anil dari anggota tayamum qabla tamami mashihi, sebelum sempurna usapannya. Jadi mau mengusap wajah ini seperti ini, ini jangan diangkat dulu. Ratakan dulu sampai selesai rata baru diangkat. Jangan selesai sampai sini terus diangkat terus diusapi lagi. Ini enggak sunnah. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan harus apa? Harus diusap sampai selesai, enggak boleh diangkat dari anggota tayamum. Ada yang mengatakan demikian, wajib. Wa minha al-ghurrah wa tahjil, dan diantaranya juga ada kesunahan al-ghurrah wa tahjil. Apa itu ghurrah wa tahjil? Yaitu adalah menyeluruh dan meratakan ketika mengusap wajah. Nggak menyeluruh saja, tapi melebihi sedikit. Jadi mungkin dilebihkan sampai telinga untuk wajah, untuk tangan dilebihi dari sikut, ya lebih dikit seperti itu. Karena itu nanti akan menjadi apa? Menjadi nur, cahaya nanti di hari kiamat. Dan apalagi wal ityam bidzikril wajhi wal yadain, bacaan
ketika mengusap wajah, bacaan ketika mengusap kedua tangan, wa bisyahadatain, dan dua syahadat, wa dzikir masyhur ba'dal du'a, dan zikir yang biasa dibaca ketika selesai wudhu itu dibaca juga selesai tayamum. Wa qiraatu inna anzalna, dan baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seperti itu. Ini adalah sunnah-sunnah tayamum, dan yang terakhir adalah makruh-makruhnya tayamum, yaitu adalah mengulang-ulangi masa. Ya, ambil tanah. Wah, belum selesai, ngambil tanah lagi terus diusap-usapi. Banyak, sering-sering kebanyakan seperti ini makruh. Bataksiru turab, kebanyakan tanah makruh. Masih banyak ngepul, sampai belonteng semua. Ini makruh. Wa masu turab minal a'dha akibat tayamum, dan mengusap tanah minal a'dha, dari anggota tayamum akibat tayamum, selesai tayamum. Jadi selesai tayamum selesai, wajah, tangan selesai, ternyata dilapi biar hilang tanahnya misalkan. Ini makruh. Biarkan, ini bekasnya ibadah, bekasnya tanah, bekas ibadah, bekas tayamum itu ibadah. Biarkan nempel. Makanya ketika awal harus ditipis, sunnahnya itu ditipiskan biar nggak belontengan, nggak banyak. Idh yusanu ibqa'u hatal faragh minas shalah wa rawatibih, karena termasuk sunnah yaitu adalah membiarkan tanah itu berada di anggota tayamum sampai selesai sholat, bahkan setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Ya, itu kalau sudah sholat fardunya sudah, ba'diyahnya sudah, boleh dihilangkan, karena apa? Karena itu adalah asar ibadah, li'annahu asaru ibadah, karena itu adalah bekas daripada ibadah dan tidak dianjurkan untuk dihilangkan selama kita dalam ibadah tersebut. Hakadha, mungkin cukup sekian daripada Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab.